berdiri sampai hari ini Tuhan karena anugerah Tuhan dan kami mengagumimu, selamanya mengagumimu. Dan di waktu ini Tuhan kami meneduhkan hati kami, mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami, untuk duduk di bawah kakimu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Mensyapna firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata, amin, amin. Shalom semua, silakan duduk, thank you. Selalu sebuah sukacita dan kehormatan bisa berbagi di keluargaku di tempat ini. Ada satu tema yang cukup favorit bagi saya, Spirit of Excellence. Aku percaya roh yang ada dalam kita ini lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ya, dan berupaya untuk membuatnya lebih mendarat, karena kalau ngomongin spirit kita selalu membayangkan yang gimana-gimana gitu. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang natural bagi kita orang-orang yang rohani, ya, yang benar-benar dibangkitkan oleh Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ngomongin sesuatu yang kayak gini nih bukan sesuatu yang aneh, ya, justru sesuatu yang natural bagi kita. Kita ini spirit realis, aku bilangnya gitu ya. Kita spiritual realis, kita percaya alam roh senyata jasmani kita, karena kita hybrid keduanya, manusia itu dua-duanya. Ya, kita daging dan juga roh. Dan ini bagian ini aku harap bisa membukakan pandangan yang benar tentang apa yang disebut dengan Spirit of Excellence ini. So, saya mulai dengan satu fakta yang menarik, bahwa orang pertama yang tercatat dipenuhi Roh Kudus, dan ini berdasarkan apa kata Tuhan, adalah bukan seorang imam, bahkan bukan nabi, tapi orang biasa kayak Anda dan saya. Ya, karena kita selalu ngerasa, dia emang dipakai Tuhan, dia mah nabi, dia imam, saya siapa kan gitu. Ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Ada seorang bernama Bezaleel bin Uri bin Hur. Ya, jadi dia anaknya Uri, terus Uri itu anaknya Hur dari suku Yehuda, dan telah dikatakan gini, telah kupenuhi dia, Tuhan yang berbicara, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, jadi ini sesuatu yang dipakai di hari-hari. Ya, karunia yang benar-benar berasal dari Tuhan sendiri, karena roh Tuhan sendiri yang dicatat memenuhi orang ini. Ya, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi penuhi dengan roh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang hari-hari. Dan aku percaya ini disebut dengan Spirit of Excellence. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya. Tapi sebelum Bezaleel bin Uri bin Hur ini, ya, ada satu tokoh yang digambarkan, bahwa dikatakan bahwa dia ini diakui, ya, diakui bukan oleh Tuhan, tapi oleh orang-orang yang gak percaya Tuhan. Ya, bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Allah. Nah, kita akan belajar dari orang ini, dan kita akan lihat betapa Spirit of Excellence sangat kita perlukan. Ya, harus menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk mengubahkan kita jadi orang-orang yang di atas rata-rata. Ya, excellent itu artinya excel. Ada yang normal, ada yang rata-rata, kita di atas itu. Ya, dalam apa? Segala yang kita lakukan sehari-hari. Di Kejadian 41 ayat 37 sampai 39 dikatakan seperti ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul apa? Usul dari Yusuf untuk mereka belajar menabung. Ya, ingat Firaun ini ketika Mesir ini menguasai 3/4 dunia, berarti Firaun orang yang paling dianggap paling pinter, paling bahasa karismatiknya diurapi, apapun itu, dia dianggapnya setengah dewa. Tapi dia pun mengakui bahwa usul ini dipandang baik. Kalau emang benar bahwa nabung itu belum pernah ada, berarti ini bisa jadi, ya, Yusuf yang pertama kali ngajarin nabung. Sesederhana apa, ketika lagi baik keadaannya, jangan dipakai semua, jangan dihabisin. Sisihkan,
Jadi nanti ketika musim susah datang, ketika ada bencana atau apapun, kita bisa bertahan hidup dengan apa yang kita simpan, yang kita sisihkan. Dan usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya, berarti this is new. This is something new for them. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bayangin, Firaun menyembah ribuan dewa dan dewi. Dia gak percaya Tuhan. Tapi dari mulut orang yang gak percaya Tuhan sampai bisa mengakui seorang dipenuhi roh Allah. Saking apa? Saking ada yang sangat berbeda dengan orang ini. Dan ini kita mau pelajari. Karena saya percaya seperti halnya Yusuf orang biasa, Bezalel bin Uri bin Hur orang biasa, dan saya juga. Kita dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Dia yang di dalam kita, bukan kitanya. Kita sebenarnya biasa aja. Tapi karena ada spirit of excellence in us, kita akan berubah, kita akan berbeda. Kita akan sampai di level segininya. Jadi berkat, jadi saksi sampai orang lain yang tadinya gak percaya Tuhan bisa bilang, gue belum pernah ketemu nih orang kayak gini yang segini dipenuhi Roh Kudus, segini dipenuhi Roh Allah. Ini jauh sebelum Pentakosta loh. Di Kisah Rasul 2. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang lebih demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. I've never seen anyone like you. Ya. Dan kita semua tahu di Kisah Rasul 1 ayat 8 sebelum Yesus naik ke sorga, ya Tuhan Yesus berjanji untuk kita one day akan dipenuhi dengan kuasa. Dari tempat maha tinggi kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus sendiri. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bicara tentang apa? Being excellent. Itu cara untuk jadi saksi. Jadi orang-orang yang berbeda karena apa? Dipenuhi dengan siapa? Dengan Roh Allah sendiri. Tuhan tinggal di dalam kita. There ought to be different. Pasti akan ada perbedaan, saudara. Ya, kalau di lapangan yang dicari adalah excellence. Yang dicari namanya integritas. Karena itu yang membedakan seseorang dari yang lain. Ya. Dan kita akan belajar tentang orang ini namanya Yusuf. Dan kita akan lihat dalam semua fase hidupnya. Seperti yang diakui oleh Firaun bahwa orang ini dipenuhi dengan Roh Allah, the spirit of excellence. Yang membantu dia, memampukan dia untuk jadi orang yang sangat-sangat inspiratif. Ya bahkan saya berulang kali mengotbahkan ini, berulang kali baca lagi dan gak pernah habis ada sesuatu yang baru terus. Saya semakin kagum karena ini dan ini yang dibilang Roh Kudus, inilah yang tinggal di dalam Anda dan saya. Semua kita. Ya ada 4 fase hidup Yusuf, saudara. Yang pertama di rumahnya sendiri. Di tengah keluarganya. Ingat, jadilah saksi di mana pertama? Yerusalem dulu. Artinya orang-orang yang paling dekat dulu. Ini orang-orang yang paling kenal siapa kita dari dulu, dari gua ini cuma saya tahu nih kecilnya nih kan gitu. Orang-orang yang kayak gitu. Kamu ingat gak waktu itu kamu masih kecil, om gendong-gendong kamu. Yang itu orang-orang yang tahu persis siapa kita. Ya. Kejadian 37 ayat 2 dikatakan seperti ini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya bicara tentang Yusuf. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi di umur 17 masih muda, udah excellent, udah rajin, udah biasa. Saudara kalau biasa mengembalakan kambing domba gak mungkin mulainya di umur 15 atau 13, bisa jadi di umur 10 dia mulai melatih diri untuk, karena ini bukan suatu pekerjaan yang tiba-tiba jadi jago, gak ada kerjaan yang kayak gitu. Ya semua kita adalah hasil dari apa yang kita tabur di awal-awal dulu. Kita belajar sungguh-sungguh, kita sekolah yang benar kalau bisa sekolah, kan gak semua orang punya luxury bisa sekolah, kuliah yang benar, ikut pelatihan sungguh-sungguh, ya, memperlengkapi diri dengan berbagai kemampuan, mengasah skill sungguh-sungguh. Dan akibatnya adalah di umur 17 tahun dia biasa menggembalakan kambing domba. Dan bukan cuma itu, bukan cuma dia jujur, bukan cuma dia rajin, tapi dia juga jujur, saudara. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dan ayat ini jangan dianggap remeh karena ini artinya orang ini punya nilai yang berbeda yang saudara-saudaranya gak punya. Apa itu? Kejujuran. Tapi kita akan belum, wah parah nih orang berarti tukang ngadu nih kan gitu. Saudara mesti ngerti kenapa dia ngadu. Bukan untuk menyingkirkan siapapun yang ada gini. Ini perusahaan keluarga, gimana cara nyingkirin anggota keluarga lu sendiri? Oke?
kalaupun dia nyolong, kalaupun dia malas, paling diomelin sama bapaknya. Jangan malas. Kenapa Yusuf ngaduin? Kenapa? Karena gini, kalau ada yang malas, kalau ada yang nyolong, yang rugi siapa? Satu keluarga rugi semua. Jadi Yusuf ngaduin itu buat kebaikan mereka bersama, bukan buat kepentingan dia. Kadang kalau di tempat kerja kan suka gitu, kita sikut-sikutan sama orang. Minimal mereka yang coba nyikut kita kan gitu. Orang Kristen nggak boleh nyikut orang lain. Ya, kita itu nyembah dia yang disalib. Jadi kalau disalib jangan dikejar gitu loh. Kan biasa gitu kan, di jalan raya aja disalib aja langsung ngamuk kan gitu. Ya. Diperlakukan kayak gini apa kabar gitu loh. Yusuf jadi apa? Dibenci sama saudara-saudara karena dia jujur. Tapi karena kejujuran inilah dia diangkat sama papanya jadi apa? Jadi supervisor di rumah. Ya makanya apa? Digambarkan, dikisahkan dia tuh dikasih jubah warna-warni. Kita selalu mengira dia dikasih jubah warna-warni karena orang tuanya pilih kasih. Padahal enggak. Karena dia apa? Dilihat ada yang berbeda. Anak ini excellent. Yang lainnya segini dia di atasnya. Dia bukan cuma rajin tapi juga jujur, dan kejujuran itulah yang membuat dia diangkat jadi orang nomor 2 di rumah setelah ayahnya. Tapi kita tahu bersama, menjadi orang yang terlalu jujur sampai ketika Tuhan kasih visi Tuhan ke dalam hidupnya, diceritain coba ke semuanya. Kita akan berpikir bahwa pendeta bilang dia ini orang terlalu naif, masih muda emang kelihatan tuh. Ya ini too much information, gak usah diceritain sebenarnya. Tapi gini, kalau dia orang yang cinta keluarga, orang yang gak mementingkan diri sendiri, ketika dia dengar bahwa one day dia akan jadi penguasa, dia pasti pengen ceritain semuanya. Berarti kalau dia jadi penguasa, siapa yang akan terberkati? Seluruh keluarganya. Bukan cuma dia sendiri, tapi kakak-kakaknya karena udah bete, karena Yusuf sering ngaduin, akhirnya apa? Emang bener nih orang memang pengen berkuasa nih atas kita nih. Makin bete lah mereka. Ya udah bukan jengkel lagi, jadi jengkol. Jengkel dan dongkol digabungin. Enak mereka. Satu waktu lebih parah lagi, di tengah makan malam tiba-tiba Yusuf ceritain kepada orang tuanya bahwa one day dia akan jadi penguasa dan bahkan orang tuanya juga akan sujud di bawah kakinya. Ngamuk lah saudara-saudaranya. Akhirnya mereka mencari cara untuk menyingkirkan Yusuf, hampir dibunuh. Tapi puji Tuhan ada yang matre, jadinya dijual. Kalau dia dibunuh kita dapat apa saudara? Nggak dapat pelajaran, langsung mati jagoannya. Pelajarannya apa? Ya udah makanya jadi orang tuh jangan terlalu jujur. Itu pelajarannya kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin firman Tuhan ngajarin kita untuk culas seperti itu, bukan. Ya, jadi orang tuh jangan terlalu jujur, nggak semuanya mesti diceritain, bukan itu. Ya makanya apa? Dipanjangin umurnya, dijual lah dia. Bayangin saudara sakit hatinya seperti apa. Dia berhak kecewa menurut saya. Kalau saya digituin belum tentu saya bisa pulih cepat. Dijual sama saudara-saudara saya sendiri. Wow. Tapi dia menolak untuk menyerah, menolak untuk menurunkan standar karena dia punya apa? Seperti yang Firaun akui, dia punya roh Allah di dalamnya. Ya. Rantaulah dia bukan karena mengadu nasib tapi karena menerima nasib, dijual sama saudara-saudaranya. Dia rantau ke negeri orang yang sama sekali baru, namanya Mesir. Dan di Mesir dia dibeli saudara, dijual sebagai budak dan dibeli sama orang, bukan orang biasa, ya pejabat teras di Mesir namanya Potifar. Dan kejadian berulang di rumah Potifar seperti di rumahnya dia. Ini yang Yusuf kerjakan. Kejadian 39 ayat 6 sampai 9 dikatakan segala milik Yusuf diserahkan, segala milik Potifar diserahkan Potifar kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar nggak usah mengatur apa-apa lagi selain daripada makanannya sendiri. Kerjaan itu tinggal pilih menu, saudara. Enak ya? Berarti apa, semua job desk yang tadinya Potifar mesti kerjain, ketika dia punya budak yang lain, ketika Yusuf masuk, semuanya udah beres. Ya kalau kata anak sekarang dibilang Potifar tuh menang banyak, saudara. Dia nggak usah ngapa-ngapain, tiap hari udah dikerjain semua kerjaannya. Sama budak berbakat entah dari mana ini, nemu di pasar kan gitu, lagi perdagangan budak tiba-tiba dibeli, gitu. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Problem dia cuma satu, dia tuh ganteng. Ya saking gantengnya apa? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan bukan berani itu di situ, berahi. Berahi itu artinya bahasa Betawinya tuh nepsong. Ya. Lalu katanya marilah tidur dengan aku. Bener. Terlalu ganteng, saking gantengnya ditaksir sama istri bosnya. Ya dan beberapa orang anggap ditaksir sama istri bos justru sebuah keuntungan kan gitu. Ya, sebuah kesempatan untuk jadi
karyawan terbaik setiap bulan tanpa bekerja. Ya kan? Kerjaannya cuma ngapain? Bobo ciang sama cici kan gitu. Gak usah ngapa-ngapain. Istri bos gak bakal ngadu, semua orang pasti diem, gak ada yang berani macam-macam. Kesempatan emas bagi orang dunia. Bagi anak-anak Tuhan ini bukan kesempatan emas. Ya, makanya apa? Yusuf menolak. Bahkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini mencatat dia minta maaf sama istri bosnya, maaf nyonya, saya tidak mungkin ya melakukan perbuatan sejahat ini. Dia bilang gini, dan dia coba untuk kasih tahu sama istri bosnya bahwa ini perbuatan yang bukan hanya terlarang tapi nggak benar. Ya, dia kasih tahu gini, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Apa yang sedang dia lakukan? Dia lagi mengatakan gini, jangan ya bu, jangan kan gitu. Jangan ya dek kan gitu. Kayak gitu. Dia lagi coba ngomong sama istri bosnya, jangan. Ya sebenarnya sejujurnya kalau Anda merasa berhak menzolimi saya, berhak namanya melecehkan saya, karena pelecehan selalu dilakukan oleh yang ngerasa superior kepada yang di bawahnya. Yusuf lagi ngasih tahu bahwa sebenarnya di sini bu, sebenarnya saya tuh di atas ibu posisinya. Sebenarnya. Tapi apa? Tapi engkau istrinya. Ya. Saya tahu diri. Saya menghormati suamimu yang udah mempercayakan terlalu banyak sama saya. Makanya dia bilang apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dan apa? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Kalimat ini meyakinkan saya orang ini dipenuhi Roh Kudus. Ya kenapa? Karena penghormatan dia cuma satu, kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saya berbuat kejahatan ini? Yang sebesar ini bukan hanya mengecewakan suamimu yang udah mempercayakan banyak kepada saya, tapi bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Allah? Ini dia. Ini holy, holy, holy in practice. Banyak dari kita nyanyi, ya mengakui, mengagungkan Tuhan sebagai kudus, tapi ketika ada kesempatan untuk bikin dosa, kita ambil. Kapan lagi dapat kesempatan emas? No. Ya, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada apa? Kesempatan. Jadi apa? Waspadalah kan gitu. Sudah pernah kan? Almarhum sering ngomong gitu di acara TV yang pagi-pagi tuh. Ya, tapi apa, percayalah, anak Tuhan gak akan ambil kesempatan untuk bikin dosa, walaupun itu menguntungkan secara daging, secara duniawi. Kenapa? Karena dia tahu dia gak mungkin berdosa terhadap Tuhan. This is spirit of excellence. Ya, tanda bahwa seorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah penghormatan kepada Allah yang Maha Kudus itu. Dengan segala resikonya. Jangan salah, nolak istri bos itu namanya ngajak ribut. Dan orang ini udah pernah dibuang dari rumahnya. Dan nampaknya kali ini dia harus dibuang lagi dari rumah ini. For being honest. For being honest. Karena berintegritas. Karena melakukan yang benar. Ya. Saudara, di sini saya menyadari bahwa integritas adalah buah dari keintiman sama Tuhan. Kita gak pernah tahu jadwal doanya Yusuf. Anda coba cari, gak bakal ketemu. Daniel masih ketemu. Ya, 3 kali sehari ngadep kiblat, kan gitu. Masih ada jadwal doanya. Kebaktiannya ada. Tapi Yusuf ini kita gak pernah tahu. Yang kita lihat apa kinerjanya di lapangan. Di rumahnya, di rumah orang. Ya, dan dari kehidupan yang sehari-hari itulah kelihatan dia punya apa? Spirit of excellence. Yang buat dia menghormati Tuhan sehingga dia melakukan yang benar bahkan ketika gak ada yang lihat. Ya, C.S. Lewis bilang begitu tentang integritas. Integrity is doing what is right even when no one is watching. Karena tahu Tuhan pasti lihat. Mungkin banyak yang gak menghargainya, mungkin pada bete gara-gara saya jujur. Pada terancam karena saya benar. Pada ngerasa jadi jahat karena saya baik. Tapi apa? Yang paling penting di mata saya adalah apa? Saya melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi dia gak takut manusia. Sekali lagi, resikonya lebih besar yang kali ini. Bukan cuma dibuang dari keluarganya, yang kali ini dia dipenjarakan. Kalau kita ingat kisahnya. Tapi dia apa? Dia menghargai Tuhan. Bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah
Masih ada gak orang-orang yang bisa ngomong kayak gini? Ketika ada kesempatan bikin dosa, ketika ada kesempatan untuk curang, untuk memperoleh penghasilan tanpa bekerja, dan itu bisa berlangsung seumur hidup. Masih ada gak yang bisa ngomong gini? Ya. Dan kalau kita perhatiin juga kisah Yusuf itu cukup unik, saudara. Dia itu jarang ngomong. Ya, dia itu baru ngomong ketika ada yang gak benar di depan matanya. Makanya dia bilang dia menceritakan ya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dia baru ngomong ketika ada yang gak benar, bukan ada yang gak benar menimpa dia. Kalau kita jujur, baru berkoar ketika kita mulai kesenggol, benar gak? Kalau nggak ada urusan sama kita, udahlah itu urusan dia, bukan urusan gue, lihat. Kita diem. Kalau mulai ada yang nyenggol kita, baru kita berkoar. Kalau dia tuh kebalik. Ada yang nggak adil menimpa dia diem. Tapi ketika ada yang nggak benar di depan matanya, dia berbicara. Makanya ketika istri bosnya ngajakin yang enggak, dia ngomong. Ketika saudara-saudaranya culas, dia ngomong. Tapi ketika dia dimasukin di sumur, dia nggak ngomong. Ingat gak dia dimasukin di sumur? Hampir dibunuh terus dijual. Dia nggak ngomong, dia nggak protes, dia nggak teriak-teriak. Dimasukin penjara juga sama, karena kali ini dia dimasukin penjara, dia nggak ngomong. Ya. Dan fase ketiga hidupnya ada di penjara, saudara. Nah, penjara ini cukup unik. Kenapa? Kalau kita baca Alkitab benar-benar, kita akan menemukan penjara ini bukan sembarang penjara. Ini tuh rumah dinasnya Potifar. Ya, di mana yang ditahan di situ adalah tahanan-tahanan politik. Penjara itu loh, penjara yang ada TV sama Netflixnya itu loh. bukan penjara-penjara yang penjahat, yang gimana, yang pembunuh, bukan. Yang penjara-penjara elit, yang kalau keluar masih kaya itu. Jadinya pada nggak ada yang kapok. Penjara yang seperti itu, makanya dimasukin di situ. Nah, Yusuf itu melayani di situ. Ya, Potifar yang bikin ini. Kenapa? Karena Potifar yakin nggak mungkin Yusuf coba gangguin istrinya. Saya ada sensing itu ketika saya baca Alkitab. Saya menyadari kayak Potifar tahu nih bininya yang nggak benar. Makanya Potifar coba bawa orang yang berkualitas ini. Bener ya? Gimana caranya bisa ada yang bisa menghargai dia, bener. Dan dia coba jalur itu. Dia suruh Potifar dipindahin karena Potifar masih di bawah kuasanya. Dipindahin kemana? Penjara yang tadi disebut dengan rumah dinas itu. Dimana akhirnya ada 2 orang yang dituduh berusaha meracuni raja. Kalau Anda ingat kisahnya. Ya, dan karena ada 2 yang dituduh meracuni, berarti ada sesuatu yang apa? Tidak adil. Di depan mata Yusuf berarti apa? Kalau ada 2 yang dituduh berarti salah satu nggak salah dong, benar nggak? Nah, dia baru berkoar lagi di situ. Dia tuh ngomong hanya ketika ada yang nggak adil di depan dia, bukan menimpa dia. Interesting. Ya, orang yang sangat-sangat tidak egois. Coba kita, yang kita pikirin cuma kita, bodoh amat sama orang lain. Dia bisa-bisanya di penjara bukan karena salahnya dia masih mikirin gimana cara bantuin orang yang nggak salah untuk keluar dari penjara. Interesting. Dia coba nanya-nanya, dan tiba-tiba yang satu bilang, aku punya mimpi. Aku juga punya mimpi, dua-duanya cerita. Yusuf kasih tahu, oh kalau bapak emang nggak salah pak. Kalau bapak emang salah, itu mimpinya artinya itu. Akhirnya keluarlah yang tidak bersalah itu, dan dia bilang sama Yusuf apa? Saya akan ingat kamu. Ya, by the way saya skip dikit dari bagian ini, tapi saya rindu untuk bacain karena ini yang terjadi di penjara. Sama persis kayak di rumah, sama persis kayak di rumah orang. Di penjara juga gitu. Lihat kisahnya seperti berulang. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuflah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Perhatiin kalimat ini. Karena Tuhan menyertai dia. Saudara, itu artinya Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam kita, beserta dengan kita. Kemanapun kita pergi dia ada di situ. Kenapa? Kan dia di dalam kita. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat oleh siapa berhasil? Tuhan. Dan kita pengen bagian ini. Semua kita pengen bagian ini. Apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Tapi pertanyaannya, berlaku kita ngerjainnya buat siapa? Kalau kita ngerjainnya buat kepentingan diri kita sendiri, Tuhan tidak berhutang untuk membuatnya berhasil. Tapi kalau kita lakukan murni, benar-benar untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan,
Sampai kita bisa berani bilang, gue gak mungkin berdosa terhadap Tuhan. Saya percaya Tuhan dengan senang hati membuat apapun yang kita kerjakan berhasil. Karena kita punya motivasi yang benar. Tujuan utama yaitu untuk apa? Memuliakan Dia, menyenangkan Dia. Gak ada yang lain. Kisahnya berulang ya, dimanapun dia berada, ditempatkan, apapun kerjaannya, dia terus jadi orang yang sama, yang dipenuhi dengan apa? The Spirit of God, Spirit of Excellence. Dan ini yang unik, akhirnya apa? Firaun punya mimpi. 2 tahun kemudian Firaun punya mimpi, dan gak ada yang bisa ngertiin. Dan di situ orang yang dibantuin Yusuf untuk keluar dari penjara baru bilang gini, Pak, 2 tahun yang lalu saya ketemu orang di penjara bisa ngertiin mimpi. 2 tahun lalu di penjara, lu ngapain di penjara? Lah kan situ yang masukin saya. Oh iya, sorry deh gitu. Ya. Kamu tahu kan saya demen orang-orang seperti itu. Kenapa kamu biarin tetap di penjara? Cari. Awas kalau nggak ketemu lu masuk penjara. Oke. Dan akhirnya dia berharap masih ada Yusuf dan ternyata masih ada. Karena apa? Kalau Yusuf keluar penjaranya rugi. Ya, Potifar aja nggak pengen Yusuf berhenti kerja sama dia, sampai ditaruh di mana rumah dinas yang jadi seperti penjara buat tahanan politik. Sipirnya lebih seneng lagi, karena ketemu orang ini, kerjaan gue semuanya beres dikerjain sama dia, menang banyak sipirnya. Belum pernah ada penjahat yang masuk kayak gini nih. Lihat, dan orang ini dipertahankan setelah 2 tahun dia masih ada di penjara, walaupun saya yakin harusnya tiap tahun, tiap berapa bulan ada remisi kan gitu ya. Dia harusnya udah keluar tuh karena gak ada salahnya. Tapi apa dipertahankan? Karena apa? Udah mulai ada yang menyadari keberhargaan dia. Walaupun keluarganya gagal melihat hal itu. Tapi ada yang udah mulai menyadari keberhargaannya. Dan akhirnya apa? Ditariklah dia dari penjara ke istana raja. Ya. Tanpa kita sadari, kalau kita baca, kita benar-benar kita akan menyadari penjara justru membawa dia dekat ke istana sebenarnya. Kan itu tahanan politik sekali lagi, bukan orang-orang biasa yang masuk situ. Ya, teringat ayat apa? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, enggak buat semua orang, hanya bagi mereka yang mengasihi Allah dan terpanggil sesuai rencananya. Lihat, hal yang enggak enak, hal yang buruk, hal yang sebuah musibah, hal yang kita harapkan enggak pernah menimpa kita. Tapi itu yang bisa Tuhan pakai buat bawa kita untuk mencapai tujuannya dalam hidup kita. Tuhan udah kasih tahu mimpinya kepada Yusuf. Dan Tuhan yang akan buat mimpi itu jadi kenyataan. Dengan caranya Tuhan. Yusuf gak perlu curang, gak perlu jahat, gak perlu nipu, gak perlu jilat siapa-siapa, gak perlu. Dia hanya perlu apa? Menyenangkan Tuhan. Dan saudara perhatiin semua, dari yang di rumah, terus di rumah orang, terus di penjara, dan akhirnya di istana raja, semuanya sebenarnya step by step tuh naik. Secara apa? Tanggung jawab. Ya, kerajaan sorga bergerak dengan nilai yang ini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, banyak perkara besar yang Tuhan mau percayain sama kita. The question stands, can he trust us? Can he trust you? Bisa gak kita dipercaya sama Tuhan? Bukan Tuhan gak bisa angkat kita, bisa. Tangannya berkuasa. Tangan paling kuat di alam semesta, tangan yang sama yang pegang hidup kita. Dengan mudah dia bisa angkat kita. Semua mau jatuhin kita, tapi kalau ada tangan itu, tetap dia angkat sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, bisa gak dipercaya? Kadang di hal-hal yang kecil, yang sepele aja kita gagal. Ya, kita gagal dipercaya sama Tuhan. Ngakunya dipenuhi Roh Kudus tapi gak ada Spirit of Excellence, karena sebenarnya harusnya ada. Saudara, kita ke Kolose 3 ayat 22 sampai 24, dan saya akan habisin waktu kita di sini, saudara. Ayat-ayat ini sangat indah, mengingatkan kita bahwa kita ini hamba, semua kita. Tapi hamba siapa? Hamba siapa? Ya, di ruangan ini nampaknya saya perlu ingatkan, pengabdian kita hanya satu, kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, siapapun itu. Tapi kepada Tuhan.
Tanggung jawab kita cuma satu, one day kita akan dihakimi cuma oleh satu pribadi, Tuhan sendiri. Atas semua yang kita pilih untuk lakukan di kehidupan ini. Ya. Kolose 3:22 sampai 24 dikatakan demikian, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Berapa orang berkata, menganggap bahwa tapi ini kan katanya saya hanya tunduk sama Tuhan, Pak. Loh, tapi ada orang-orang yang ditaruh di atas kita. Sebagai apa? Sebagai ujian sebenarnya. Ya kita bisa dipercaya gak dalam hal-hal yang ini? Ketika Yusuf di rumah, otoritas dia siapa? Orang tuanya. Jadi apa yang saudara-saudaranya katakan, tekan dia, ya betein, rasakan pendapat saudara-saudaranya, gak matters buat Yusuf. Kenapa? Karena dia di bawah satu, di bawah orang tuanya. Makanya apapun yang orang tuanya perintahkan dia tuh nurut. Ya, ada satu waktu, saya balik lagi ke fase dia masih di rumah. Ada satu waktu di mana dia pas lagi job desk-nya dia, supervise, kayak mengawasi. Sampai di tempat biasa pada menggembalakan kambing domba, pada gak ada. Bisa gak Yusuf langsung pulang terus ngadu? Pi pada madol lagi tuh gitu, pada bolos lagi tuh, bisa gak? Bisa. Tapi dia bukan tukang ngadu, bukan. Bayangin dia mencari loh saudara-saudaranya. Padahal dia gak harus melakukan itu. He's going the extra mile, kenapa? Karena dia diperintahkan untuk apa? Dia punya job desk. Dia punya ketaatan kepada orang tuanya, kepada papanya khususnya. Yang memberikan perintah apa? Cek gimana keadaan semuanya. Ya, saudara-saudaramu, artinya karyawannya dan domba-dombanya. Kerjaannya beres gak? Mereka apa kabar? Ini bawain bekal buat mereka. Itu dia, itu Yusuf. Servant, hamba. Yang dipercaya sebagai supervisor, tapi melayani sebagai hamba, bukan petantang-petenteng di atas. Sok ngebos, bukan. He's a servant. Ya. Dan sama di tempat Potifar juga gitu. Ya. Dia terus melayani. Padahal posisinya apa? Dikatakan tadi sama dia sendiri. Di rumah ini saya lebih tinggi bahkan dari Potifar. Dia bilang gitu. Tapi dia apa? Tapi saya gak bakal macam-macam. Kenapa? Karena engkau istrinya. He's being humble, gue tahu diri. Ya, saya mesti jagain kamu, bukan macam-macamin kamu. Saya gak mungkin berdosa terhadap Tuhan. He's a servant. Bahkan ketika dia memimpin. Dan di penjara dia ditugaskan untuk melayani, spesifik. Walaupun kayaknya di penjara, tapi dia melayani di situ. Nah, dan dia secara natural tiba-tiba make friends dengan orang-orang penting kerajaan. Yang mestinya bawa dia ke kerajaan, tapi ngelupain dia loh. Saudara, dia dilupain di situ. Ya, orang yang ngomong gue bakal inget sama lu dan nolongin gue. 2 tahun kemudian Firaun punya mimpi dan orang berarti Yusuf dilupakan 2 tahun. Hidup terus menghajar dia dengan berbagai hal-hal yang gak enak. Dijual sama saudara sendiri. Oke. Difitnah sama istri bos, masuk penjara. Dilupain udah nolongin orang. Tapi itu gak mengubah dia, kenapa? The Spirit of the living God abide in him. Roh Allah yang hidup tinggal di dalam dia. Yang menghasilkan pada spirit of excellence. Yang menghasilkan yang berbeda, di luar orang bisa lihat ini orang beda. Bahkan sampai Firaun sendiri mengakui, gue belum pernah ketemu orang sebijaksana ini dan dipenuhi roh Allah kayak gini. Belum pernah. Ya. Dikatakan gini, biar semua kita lakukan karena dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Bukan karena gak enak sama orang. Kerap kali itu yang saya dapati saudara. Ya gak sedikit orang yang datang ke kebaktian, yang ikut Bible study karena gak enak sama saya. Gue bilang enggak, biar ini antara kamu sama Tuhan. Jangan kamu ikut nih karena gak enak sama saya, jadi pas saya nanti gak ada, kamu gak datang. Pas saya udah gak ada nanti, kamu pergi. Kan gitu. It's between you and him. Antara kalian masing-masing dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan kita lakukan semuanya. Ya, dari jemputin saya di Padalarang tadi Pastor Boas, dahsyat. Ya, beliau biasa khotbah jemputin saya loh di situ. Keren. Kalau bisa suruh orang lain yang jemput ya Pak. Dan saya tinggal tidur lagi di jalan ya Pak. Saya ngantuk banget Pak, sorry Pak.
Saya pengen banget ngobrol, cuma aduh ngantuknya gak kira-kira. Macet banget lagi. Tapi itu udah dahsyat. Serve, melayani. Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan, bukan karena yang lain. Bukan karena gak enak sama, no. Jadi gak pilih-pilih pelayanan. Jadi tempat saya melayani, kita dibiasa rotate. Rotate dalam artian gak, yang biasa di panggung, gak cuma di panggung doang pelayanan, ntar bisa pelayanan tempat lain. Ya bisa minggu ini, WL dengan karismatik luar biasa, powerful. Minggu depan tiba-tiba nyambut Jumat paling depan. Shalom pastor loh. Kok lu di sini? Iya, aku lagi tugasnya jadi asyir. Paling depan, salam-salam. PDP, pendeta depan pintu. Lihat, dahsyat. Gak milih-milih. Semua bisa di-rotate kemana aja. Nggak. Kenapa? Karena takut akan Tuhan dengan tulus hati. Bukan karena yang lain. Gak ada mental penjilat in the kingdom of God. Pengabdian kita cuma satu sama Tuhan. Dan itu yang buat kita bertahan dalam pelayanan. Itu yang buat kita setia sampai akhir. Karena apa? Pengabdian kita sama Tuhan. Komitmen kita sama Tuhan, bukan sama orang. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka apa? Tadi yang kita baca di awal, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil karena kita melakukannya apa? Dengan segenap hati seperti buat siapa? Buat Dia, bukan buat yang lain. Jadi pertanyaannya kita bikinnya buat siapa? Kalau buat kita, sekali lagi Tuhan tidak berhutang membuatnya berhasil. Tapi kalau kita bikin buat Dia, untuk menyenangkan hatinya, saya percaya Tuhan akan bikin berhasil. Kita akan diberkati, orang lain juga. Bahkan kita akan jadi apa? Jadi saksi. Bayangin loh, orang yang menyembah ribuan dewa dan dewi bisa mengakui bahwa kamu dipenuhi Roh Kudus. Gue belum pernah ketemu orang kayak lo. Lihat, dan roh, that kind of spirit, that spirit of excellence yang abide in us, yang tinggal dalam kita, itu roh yang itu. Ya, roh yang membuat kita melakukan semuanya untuk Tuhan, karena Dia yang tinggal di sini. Baik kemampuan maupun kemauannya berasal dari siapa? Dari Dia yang tinggal di sini. Ayat 24 dikatakan gini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apa implikasinya? Sederhana. Kenapa kita gak hitung-hitungan? Karena kita tahu apa? Tuhan tidak pernah berhutang. Kita ini hamba Tuhan. Tuhan yang cukupkan kita. Tuhan yang berkati kita. Tuhan yang pakai kita. Tuhan yang urapi kita. Dia yang berkenan atas hidup kita. Kita gak hitung-hitungan. Kita ini hamba Tuhan. Ya, saya pertama kali mau full time dulu dipanggil untuk full time, saya takut saudara. Karena saya harus kerja, tinggalin kerjaan saya. Yang gajinya tetap dan tiap tahun naik. Untuk jadi hamba Tuhan yang belum tentu dalam tanda kutip laku. Belum tentu diundang sana sini. Orang juga gak tahu siapa. Takut saya, karena saya punya keluarga. Saya punya anak, ada 2 waktu itu. Sekarang jadi 3. Dipercayain 1 lagi. Takut saya. Tapi ini yang Tuhan kasih impresi dalam hati saya, karena saya karyawan dulu di sebuah perusahaan. Dia bilang gini, ketika perusahaan lagi susah. Ketika perusahaan lagi susah. Kira-kira yang perlu khawatir cara ngegaji kamu tuh siapa? Kamu atau atasan kamu? Saya bilang ya atasan saya lah. Tugas saya mah kerja. Exactly, kata Tuhan. Kenapa lu khawatir? Lu kan hamba Tuhan. Kamu langsung melayani saya. Bagian kamu tuh pelayanan. Bagian saya memberkati kamu. Gak usah pusingin itu. Ya? Kenapa jadi tiba-tiba logikanya mati gitu? Kenapa pas masih kerja bisa mikir gitu loh? Kalau perusahaan lagi susah, yang mikirin cara gaji saya tuh bos saya, bukan saya. Ya sama, tugas kita nggak mikirin gaji. Gimana cara gaji nggak? Tugas kita kerja. Sama, tugas kita tuh pelayanan, bukan cara Tuhan berkatin kita, itu urusan Tuhan. Ya tapi kita ini hamba Tuhan. Dari Dialah kita akan menerima bagian tentukan sebagai upah. Pastikan kita hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi kita gak perlu culas. Karena kata dunia ini, kata orang banyak, kata mayoritas adalah apa? Kalau lu gak ikut gila, nanti gak kebagian. Lah, kalau ikut gila ntar sama-sama gila. Apa gunanya spirit of excellence in you? Di mana perannya? Bahkan bisa jadi di mana dia? Ya.
Bagian kita udah ditentukan sama Tuhan. Nah kita nyanyikan lagu itu kan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini. Di bumi hanya kau, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Ricky bilang apa berikutnya? Dan bagianku selamanya. God is my portion forever. Dia itu bagian saya. If I have him, kalau saya memiliki dia, I have all that I need. Saya udah memiliki yang saya perlu. I need him. Saya gak bisa tanpa dia. Dan nampaknya dia gak mau tinggalin saya. Dia beserta dengan saya sampai kesudahan zaman. Karena Tuhan menyertai dia. Saya ulang lagi ayat ini. Karena Tuhan menyertai dia, apa yang dikerjakan, yang dibuat, Tuhan berhasil. Kita pengennya selalu hasilnya, tapi prosesnya kita gak mau laluin. Ya, tergoda untuk mikirin apa kata orang. Bahkan mikirin apa kata diri kita sendiri. Tapi hanya kita diajarin untuk mikirin apa kata Tuhan. Kehendak Tuhan, visinya yang utama dalam hidup kita. Yang menyadari bahwa dia tinggal di dalam kita, ada tujuan ilahi. Yang apa membuat kita bisa jadi berkat, jadi saksi dengan cara apa? Being excellent, di atas rata-rata. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan kinerjanya sehari-hari. Dan aku berdoa sungguh-sungguh ini memberkati kita. Ya all of us, semua kita di ruangan ini saudara, memiliki spirit of excellence. Tuhan tinggal di dalam kita, Roh Kudus tinggal dalam kita. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Saya rindu siapapun yang menyadari bahwa ternyata Tuhan tinggal di dalam dia, yang meletakkan tangan kanannya di dadanya dan bicara sama Roh Kudus, bukan sama saya. Yang bilang ini, Tuhan makasih. Udah percaya sama saya. Tuhan mau tinggal di dalam saya, Tuhan mau pakai saya. Melakukan semua yang saya lakukan. Dari di rumah tangga, di keluarga saya, di rumah. Peran saya sebagai anak, sebagai orang tua. Sebagai kakak, sebagai adik. Sampai di tempat saya bekerja, sebagai karyawan. Ada bos saya, saya melayani dia karena Engkau mempercayakan posisi ini. Jauhkan dari saya untuk tergoda untuk curang, untuk culas, walaupun ada kesempatannya. Mampukan saya untuk bisa berani bilang saya gak mungkin berdosa terhadap Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup saya. Tuhan yang bawa saya sampai hari ini, gak mungkin saya berdosa terhadap Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk bisa berdoa seperti itu, punya pandangan yang benar seperti itu, menyadari that spirit of excellence abide in us, tinggal di dalam kami. Dan kami siap dan mau nurut dibawa kemanapun oleh Tuhan. Bisa jadi ke tempat-tempat yang kami pikir gak akan pernah ada di situ sebelumnya, tapi Engkau akan bawa kami terus naik dan tidak turun. Tapi biar di dalam posisi yang sekarang, ajarkan kami untuk setia dalam perkara kecil. Untuk menyadari kami ini hamba-hamba Tuhan. Gak ada satupun di ruangan yang jadi budak korporat, no. Kami hamba Tuhan yang melayani di perusahaan itu. Gak ada yang jadi hamba uang kami. Orang-orang yang dipercaya lebih banyak untuk dikelola, dikembangkan untuk memenangkan banyak jiwa. Melalui apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Biar kami ikut ambil bagian dalam pelayanan, bukan karena gak enak sama orang, tapi karena kami hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Biar visinya Tuhan, impiannya Tuhan, kerinduannya Tuhan yang jadi nyata atas hidup kami. Ini permohonan doa kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman. Mengambil bagian yang mesti kami ambil. Dan menyerahkan bagian Tuhan kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kami kepada tangan yang terkuat di alam semesta. Tangan yang merawat, membawa kami, menggandeng kami, menggendong kami, melindungi kami sampai hari ini. Tangan yang bisa dipercaya. Tangan Tuhan. Kasih ya Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu dalam nama Yesus. Semoga siap menjadi berkat karena memiliki spirit of excellence dalam nama Yesus, semuanya berkata.